Halo, Assalamualaikum. Anjing, Mbak Ria. Oh, mau pesen jamu sama madu. Siapa yang bilang bisa nyembuhi? Kesembuhan itu atas izin Allah. Cuman dengan keyakinan baik, insya Allah gitu. Tapi kalau misalkan Mbak nanya itu bisa menjamin 100% sembuh, enggak. Emangnya saya Tuhan? Ya udah, nanti langsung aja nanti langsung sambung ke admin saya, Mbak ya. Soalnya kan saya lagi mau live nih. Iya. Ini Mbak, catat 0813 9772 333. Insya Allah nanti langsung dibalas sama admin saya. Iya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja kameramen. Mas Ri bisa langsung sembuh? Ya orang iso. Emangnya saya Tuhan? Udah kameramen bisa live kan bisa? Udah live Mas. Oh udah. Itu ke channel. Udah live Mas. Oh live. Udah. Enggak usah diedit, biar aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Lalu salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia, salam love untuk sahabat-sahabatku, dulur-dulurku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi, sahabat-sahabatku rahmati Allah. Baik. Di sini kita masih mengenai Gus Samsudin ya. Yang mana ternyata Gus Samsudin itu memiliki hal yang sangat luar biasa gitu. Dan kali ini Mama Skario memberikan pendapat atas Gus Samsudin. Jadi kita dengar aja. Dan di video nanti ini adalah rekaman suara yang diambil dari channel YouTube Mama Skario. Mama Skario melakukan penjabaran mengenai permasalahan keilmuan Gus Samsudin. Tapi saya tidak tahu penjabaran itu seperti apa. Dan sahabat-sahabat sekalian, tolong ditonton sampai selesai supaya tidak jadi kesalahpahaman. Yang ditakutkan ketika nanti ada kesalahpahaman, jadi nanti nambah perseteruan dong. Jadi silakan sahabat pahami, dengarkan baik-baik penjelasan dari Mama Skario dari Padepokan Sendang Sejagat mengenai siapa sih sosok asli si Gus Samsudin dan siapa sih sebenarnya pesulap merah dan ada tujuan apa sih pesulap merah datang ke padepokannya Gus Samsudin. Jadi akan kita lihat penjabaran dari Mama Skario. Silakan didengarkan video berikut ini. Oke, pengobatan Gus Samsudin tidak ada mahar, apalagi bayar, semua itu gratis. Nah, di sini ada juga yang mengatakan semua itu gratis. Kalau Anda ingin pembuktian, silakan coba berobat gitu loh. Buktikan sendiri, buktikan, jangan hanya mendengar omongan ya. Buktikan langsung, jangan sana sini nanti beliau rasa fitnah ya. Sejujurnya kalau ada yang dirugikan dan aliran menyimpang, nah gini, kalau memang ada yang dirugikan, ya kan ada pihak hukum, badan hukumnya kan ada. Untuk apa bangsa negara kita Indonesia dijadikan suatu negara kalau nggak ada hukumnya, gitu loh. Yang mana negara yang Indonesia ini dibentuk menjadi sebuah negara, bukan sebuah kerajaan lagi. Karena apa? Karena sudah ada hukum. Itu. Maka mari kita coba untuk memakai hukum, bukan memakai emosi, bukan memakai cara anarkis, bukan memakai cara, sini Karyo kau berantem kita yuk. Ya boleh aja, ayo berantem di mana, nah sekali pukul 5 juta, ini mana 10 juta, gitu loh. Ini sekarang kan jalan hukum.
Gitu loh. Jangan hanya karena egois, jangan karena emosimu, jangan karena gaya bicaramu, karena sok taumu, jangan. Nggak perlu yang seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Kalau mau ngajak saya bertumbuh, ayo, saya diam aja nih. Sekali pukul sekali tonjok berapa? 5 juta. Sekali pukul ini berapa? 10 juta. Ada duit nggak apa-apa, pukul. Paling saya rumah sakit 3 hari sembuh. Apalagi saya punya rontek. Sekali pukul besok sudah sembuh. Gitu loh. Nah ini kan zamannya hukum. Kan semua bisa pakai hukum, bukan pakai keegoisan ataupun emosi kalian masing-masing. Kaji diri. Kaji diri. Ya, kaji diri itu lebih baik ya. Terus katanya masalah jimat yang katanya kebal itu bagaimana Mas yang diperjualbelikan? Itu haram hukumnya. Haram hukumnya jika sebuah benda yang dipercaya sebagai jimat itu haram hukumnya. Ya, saya katakan lagi, jika ada benda yang dipercaya sebagai jimat, ini uang kotak lagi. Ya, jika ada benda yang dipercaya sebagai jimat itu akan menjadi haram ataupun syirik, menduakan Allah. Ya, itu syirik hukumnya. Lalu bagaimana? Kenapa Padepokan Sendang Sejagat kok ada benda-benda ini gini yang saya jelaskan? Benda itu untuk pelatihan pengisian. Ngerti pelatihan pengisian? Pelatihan pengisian energi namanya gaib itu ada. Energi itu ada. Kalau bangsa spiritual itu dibilang gaib, kalau bangsa biologis itu dikatakan energi. Ya, sebuah energi. Nah, energi itu ada. Ya. Dan setiap benda yang sudah diasma itu ada energinya. Apakah itu bisa bikin kebal? Tidak. Yang bisa memberikan kekebalan itu hanya Allah Ta'ala. Lalu apakah benar kekebalan itu ada? Ada, kekebalan itu ada. Dari dulu kekebalan itu ada. Bahkan para pahlawan kita semua memakai kekebalan. Tanpa disadari, tanpa kita ketahui. Ya, saya pernah dengar cerita Imam Bonjol. Waktu perang itu semua anggota-anggotanya main toko aja. Pakai ada asmah yang 1 lembar gini. Kalau mau perang itu toko itu satu tok. Perang maju, tok, perang maju, tok. Tapi semua yang diketokinnya semua kebal tembak. Walau alam memang benar itu ada. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu sebuah karomah yang diberikan Allah. Allah memang izin Allah yang memberikan karomah tersebut. Ya. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, ini ada benda gaib ini saya tarik ini. Nah, ini maharnya sekitar 30 juta. Ini bagus untuk kekebalan, bagus untuk rezeki. Insya Allah kalau kamu pegang, subhanallah, insya Allah Allah akan merahmatinya dan insya Allah ada karomah yang akan datang kepadamu. Bullshit, bohong. Bohong itu semua. Kata-kata yang disampaikan itu hanya menanamkan sugesti. Ya, kata-kata yang disampaikan itu hanya menanamkan sugesti. Jadi yang terjadi adalah ya, yang timbul kekebalan itu bukan karena benda ini tapi karena sugestinya. Karena sudah mencakup masuk dalam bawah sadar dan timbul kekebalannya. Nah, itu memakai agama ya bla 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 bla. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Pertanyaannya siapa yang sanggup memberantas preman, dukun, santet, bla 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 bla. Wah, ya betul. Usaha sama dengan Kang Ujang Bustami tidak ada mahar. Nah, sebagian ada yang mengatakan pakai mahar, sebagian ada yang percaya itu pakai mahar ataupun pakai tarif. Coba dibuktikan. Kalian membuktikan sendiri pakai tarif enggak? Gitu, pakai tarif enggak? Nah, kalau nggak pakai tarif, maka jangan mudah percaya omongan orang, ya. Kalau pembodohan publik itu udah merugikan korban ataupun memakai tarif yang memberatkan si. Baik sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat sudah mendengar penjabaran dari Mas Karyo, yang mana intinya begini sahabat. Kita itu nggak boleh percaya dengan yang namanya benda-benda yang menjamin tentang gaib. Nah, gitu. Untuk kameramen juga. Jadi kita boleh
menyimpan contohnya benda-benda keris atau batu cincin, kita boleh. Tapi sebagai tanda kita itu menjaga atau melestarikan benda peninggalan dari pahlawan. Bukan berarti dengan kita memegang benda itu kita percaya kita bisa menjadi kebal. Itulah yang namanya syirik. Nah, jadi jangan sampai sahabat-sahabat mengotori nama dari peninggalan sepuh-sepuh kita dulu, nenek moyang kita dahulu, kakek moyang kita dahulu. Jangan kotori gitu. Terkadang kebanyakan orang sekarang ketika kita memiliki benda keris itu beranggapan kita syirik. Padahal syirik itu terletakkan pada hati, dan kepercayaan itu makna syirik terletak pada kepercayaan kita gitu. Bukan berarti dengan kita memegang benda, dengan kita punya benda, kita tuh syirik, belum tentu. Tapi kalau tujuan kita dengan kita memegang benda, kita bisa segala sesuatu haram hukumnya. Intinya sih. Jadi yang namanya kekebalan, yang namanya tidak tembus ini segala macam bla 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 gitu. Itu memang ada sebelumnya, tapi inilah yang namanya pertolongan dari Allah, dan itu tidak bisa dipertontonkan. Lalu ketika sahabat itu tadi saya selalu menyampaikan, jangan menjadi korban YouTube, gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sahabat sekarang, dulu sekarang, ketika sahabat melihat di konten YouTube, kebal bacot, ini pakaian masya Allah, waliullah. Ingat sahabat, ciri-ciri seorang wali, dia tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah seorang wali. Itu adalah ciri-ciri seorang wali. Siapakah dia? Wallahu alam, kita nggak tahu gitu. Jadi intinya untuk sahabat-sahabat mempermasalahkan masalah benda yang katanya syirik, itu bukan dari bendanya, tapi dari oknumnya. Jangan benda, kopi. Kalau saya meyakinkan ini dengan adanya kopi saya bisa sehat, ini juga syirik. Padahal sehat itu bukan karena kopi, tapi karena apa? Karena Allah. Nasi itu bisa menjadikan kita menjadi syirik. Apa itu? Ketika kita makan nasi, karena nasi lah saya bisa sehat. Ini syirik. Padahal apa? Kesehatan itu karena Allah, gitu sahabat. Nah contoh nih, misalkan nih kue. Ini juga dengan kue gitu. Nah, jadi intinya sahabat-sahabatku, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan permasalahan Gus Samsudin bisa clear, bisa selesai. Dan di sini sudah dijabarkan, apakah padepokannya ditutup? Tidak sembarangan untuk menutup. Dan sahabat jangan menjadi korban komentar YouTube netizen. Karena apa? Di YouTube ini yang komentar ini kita orangnya nggak tahu. Bisa jadi mereka adalah orang yang berusaha untuk mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pesan saya, yuk banyak-banyak kita sholat, banyak-banyak kita bersolawat. Insya Allah kita akan ditolong, kita dijauhkan dari orang-orang yang suka mengadu domba. Nah gitu. Jadi misalkan nih kan, kameramen di sini. Oh ya. Ada kameramen nih. Nah jadi intinya gitu sahabat-sahabat. Kita jangan mudah terprovokasi atau terprovokator oleh orang lain. Yang ada apa? Jadi perseteruan. Nah jadi gitu aja. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, waco salawati, tinggalkan maksiatnya, ujalawi sholat karo sedekah. Tunggu kameramen, dimatiin. Untuk sahabat-sahabat, gimana, cocok nggak kalau misalkan pengacara Pesulap Merah dan juga pengacara dari Gus Samsudin itu dipertemukan? Dan mereka berempat dipertemukan, yuk sama-sama kita monggo. Kita jangan saling egois. Mudah-mudahan dengan kita bertemu, insya Allah masalah bisa selesai. Jadi jangan sampai dengan ada masalah ini kita menjadi pengadu domba di antara para netizen yang tidak tahu masalah aslinya.